Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Semoga sehat selalu dan kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang berita soal Budiman Sujatmiko yang secara langsung sepertinya resmi berkawan dengan Prabowo. Dia mengatakan bismillah ini jalannya. Sahabat kalian, cukup menarik memang untuk jadi pembahasan, mengingat Budiman Sujatmiko adalah kader PDIP. Lalu mengapa kemudian dia meninggalkan partai yang selama ini menjadi rumah politiknya? Mari kita lihat. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengakui membutuhkan waktu 25 tahun untuk merenung sebelum akhirnya memutuskan bertemu bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengatakan, saya butuh 25 tahun untuk merenung dan pada akhirnya saya putuskan, oke, saya temui Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Saya disadarkan bahwa pada akhirnya apa yang kami lakukan, apa yang kami alami, kalau mengutip kata-kata Bung Ihyar tadi adalah dulu di zaman Orde Baru, tugas negara dan tugas sejarah itu bentrok. Tugas negara dan tugas sejarah di Orde Baru itu berlawanan, dan itu adalah salah. Tidak seharusnya tugas negara itu melawan tugas sejarah, karena sebuah negara itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan sejarah, kata Budiman Sujatmiko, dilansir Detik Sumut, Senin 7 Agustus 2023. Ini kalimatnya cukup panjang ya. Apakah kawan-kawan bisa memahami dengan cepat? Ya, tugas sejarah dan apalagi tugas negara. Siapa yang memberi tugas sejarah? Kalau negara mungkin ada pemerintahan di dalamnya. Nah, intinya sahabat sekalian, Budiman telah resmi. Dan puncaknya dia mengatakan dari berita yang dilansir detik.com itu, jadi setelah saya periksa selama 25 tahun bahwa saya tidak pernah punya rasa dendam pada lawan-lawan saya, maka saya yakin bismillahirrahmanirrahim, inilah jalannya. Dulu kita berlawan karena tugas sejarah, sekarang kita berkawan juga karena tugas sejarah. Terima kasih, tuturnya. Ini memang menarik, tapi poinnya ya ada yang melihat bagus juga Budiman ya, dalam pengertian masih mengucapkan bismillah. Nah, walaupun tentu kita lebih tertarik kepada mengapa dia berpindah begitu. Kalau netizen ini yang di detik.com ya katakan tidak terlalu terpengaruh dengan narasi seperti itu. Ada yang melihat itu hanya sebuah upaya untuk menjadi petinggi Partai Gerindra gitu ya. Itu ditulis oleh Surip Yono BE ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya bagus masih ada bismillahnya begitu. Nah sahabat kalian, kita perlu cek mengapa kemudian Budiman Sujatmiko itu berpindah haluan politik. Kalau menurut Panda Nababan itu karena memang Budiman tidak punya tempat lagi di PDIP. Ini seperti dilansir Gelora pada 20 Juli 2023. Ya, dia mengatakan bahwa saya berharap Budiman jujur, terbuka, menceritakan apa adanya. Emang hak dia bergabung di Prabowo. Cuma memang tak ada lagi tempat dia di PDIP karena kegagalan yang tak mampu dia atasi, kata Panda Nababan dalam perbincangan di TV One Rabu malam 19 Juli 2023. Panda kemudian mengatakan, ya kasihan memang dia, Budiman maksudnya. Jadi sekarang dia mau ambil panggung seakan-akan begitu seksi dan sangat kontroversial, dan bagi kita sangat bersyukur PDIP diuntungkan ada orang-orang begini terbuka, berbeda dengan yang diyakini oleh PDIP, baik secara doktrin, asas, program perjuangan, ujarnya. Sahabat kalian, kalau kita lihat ungkapan Panda Nababan, kemudian tindakan dari Budiman Sujatmiko, dan pernyataannya resmi pindah ke Gerindra, dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh
Pandana Baban, di mana memang Budiman Sujatmiko itu pernah ya gagal, 2 kali gagal dalam pemilu legislatif di Dapil Jatim 7, yaitu Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi, dan Pacitan. Maka kita tidak bisa istilahnya mengabaikan fakta-fakta itu. Dan boleh jadi memang tuduhan ataupun pandangan dari Pandana Baban bahwa PDIP beruntung karena Budiman Sujatmiko mau terus terang, ini bisa jadi adalah hal yang memang sepertinya seperti itu. Artinya PDIP tidak merasa kehilangan. Dan kalau memang ternyata seperti itu, apakah ini tidak berarti Prabowo yang rugi atau Gerindra yang rugi? Karena dalam versi timbangan Pandana Baban, ya Gerindra atau Prabowo menerima orang yang telah gagal dalam pemilu legislatif di Dapil 7 Jatim itu sendiri. Nah, ini timbangan-timbangan secara ya umum lah, berdasarkan fakta-fakta berita. Tentu saja tidak sesederhana itu ya. Ada aspek-aspek lain yang menjadi sebuah faktor pendorong, faktor pendukung yang boleh jadi itu tidak tersedia di paparan internet, ya, berita-berita di internet. Nah, selanjutnya orang mungkin juga sering mendengar dulu bahwa saat ini sudah tidak ada lagi partai politik yang mengedepankan ideologi di dalam setiap pertimbangan dan tindakan-tindakan politiknya, cenderung lebih pragmatis, ya. Dan termasuk di dalamnya mungkin sebagian dari para politisinya, ya. Ketika sebuah partai politik tidak lagi menjadikan ideologi sebagai hal yang penting, maka kalau kita lihat perumpamaannya, ideologi dalam politik itu mirip kompas moral. Ketika ideologi ditinggalkan, maka sebenarnya apa yang menjadi prioritas setiap partai politik atau sebagian partai politik atau sebagian politisi yang telah kehilangan ideologinya betul-betul tidak lagi memandang moral sebagai aspek penting dalam setiap tindakannya. Tanpa sebuah ideologi yang menjadi atau membentuk satu kekuatan moral, maka tidak jelas mau kemana, ya, apa yang dipertaruhkan dalam hidupnya, dan mengapa orang melakukan sebuah perpindahan dan seterusnya. Dan jika itu terjadi, maka sebenarnya argumen-argumen yang partai politik jelaskan, ya, ataupun sebagian politisi lakukan dan jelaskan, tidak lebih dari sekadar memuat apa yang sebenarnya menjadi pretensi pribadi daripada apa yang disebut sebagai upaya untuk mensejahterakan bangsa dan rakyat. Tapi apakah betul demikian? Kita tidak tahu. Ini sebatas sebuah analisa berdasarkan fakta-fakta dan ilmu ataupun informasi yang tersebar di internet, yang tentu saja sebagai warga negara kita punya juga satu hak dan kesempatan untuk mengkonstruk satu bangunan argumen untuk melihat semua hal dengan perspektif yang kita miliki. Dan ini adalah bagian penting agar kita sebagai rakyat bisa juga ikut memajukan budaya politik bangsa Indonesia dari perspektif masyarakat biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.